Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa dalam acara hamba tersesat dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini di studio sudah ada hamba-hamba Allah yang cantik-cantik. Puasa semuanya Mbak ya? Puasa. Sudah bolong berapa kali? Kalau nggak bolong nggak percaya saya. Ya, semoga puasa kita nanti sampai akhir Ramadan diberi kelancaran oleh Allah, diterima oleh Allah, dan apa yang menjadi tujuan dari puasa Ramadan ini dapat kita raih, yaitu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini, kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Al haditsu utawi iki ku hadis as-sadisu kang nomor 6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini dari An Abi Abdillah, saking Abi Abdillah, An Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Nu'man bin Bashir, sami tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, innal halala sak temene perkara yang halal iku bayinun jelas, wa innal harama lan sak temene perkara yang haram iku bayinun jelas, wa bainahuma lan iku ing dalam antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang syubhat, la ya'lamuhunna ora dingerteni hunna ing mustabihat sapa kathirun wong akeh minan nasi saking manusia. Jadi hadis yang ke-6 ini tentang perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, dan perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat itu perkara antara halal dan haram. Kalau halal kan jelas, kalau haram kan jelas. Contoh kecil, sesuatu yang kita makan yang dihalalkan oleh Allah, termasuk hewan-hewan yang memamah biak, sapi, kambing, itu jelas halal. Terus perkara yang diharamkan Allah dalam Al-Quran, yaitu daging babi, itu sudah jelas haram. Lah, antara halal dan haram ini ada perkara yang di tengah-tengah yang namanya syubhat, perkara-perkara yang syubhat. Tidak diketahui perkara itu halal haramnya. Umumnya perkara tersebut tidak diketahui oleh banyak orang, apakah itu haram, apakah itu halal. Lah, ini yang namanya perkara yang syubhat. Saya lanjutkan.
faman ittaqo faman mongko utawi sapane wong ittaqo wedi takut sapa man asyubahati ing perkara ing pira-pira perkara kang subhat faqatis tabara'a mongko temen-temen bebasno sapa man lidini kedue agama iman wa irti lan kehormatan iman waman lan utawi sapane wong wako atu meko fi syubhat ing dalem perkara kang subhat wako amongko tumeka fil harami ing dalem perkara yang haram karoi kaya wong sing angon yar'a angon sapa wong haulal hima ing dalem sekitarane pekarangan larangan yusiku meh apa yarta afi ing dalem haulal hima. Jadi barang siapa yang takut terhadap sesuatu yang subhat, jadi dia menjauhkan diri dari perkara yang subhat, maka dia telah membebaskan dari perkara yang haram. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengambil perkara yang subhat, maka orang tersebut sudah masuk ke dalam perkara yang haram. Ala eling-eling wa inna likulli malikin sak temeni kedue saben-saben raja himan iku pekarangan larangan. Jadi ala eling-eling wa inna himallah lan sak temene pekarangan larangane Allah iku maharimuhu pira-pira yang diharamkan Allah. Jadi setiap raja itu punya tanah larangan sendiri, dan tanah larangannya Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan sama Allah. Maksudnya apa? Kita disuruh menjauhi perkara-perkara yang haram. Ala eling-eling wa inna fil jasadil lan sak temene ing dalam jasad iku mudghah segumpal daging. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza soluhat nalikane api apa mudghah soluha mongko api apa al jasadu jasad kulhu sak temen sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulhu sekabehane jasad. Ala ilingo wahia utawi mudghah iku alqalb hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tentang perkara yang halal, perkara yang haram, dan di antara perkara yang halal dan haram itu adalah perkara yang subhat. Kita sebaiknya menghindarkan diri dari perkara-perkara yang subhat biar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya nak, ya kalau perkara yang subhat itu lebih condong kepada halal, tapi kalau lebih condong kepada haram, ya kita akan masuk ke dalam perkara yang haram. Kalau sudah perkara yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka ini idza solukal jasadu kullu. Jadi kalau perkara yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, jadi segumpal daging, ya. Kalau daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau daging tersebut rusak, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Yaitu namanya hati. Kalau hati makanan itu ya bisa mempengaruhi tubuh kita. Kalau kita sering kemasukan barang-barang yang haram, entah itu barang yang haram jelas atau barang haram karena kita memperolehnya dari cara yang haram, maka akan mempengaruhi yang namanya qalb, yang namanya hati tersebut. Kalau sudah masuk barang-barang yang haram ke dalam tubuh kita, maka
kita itu seluruh jasad tubuh ini kalau dibuat untuk melangkah ke dalam kebaikan sangat berat. Jadi seperti itu. Saya teringat kisahnya ini. Dulu itu ada seorang pemuda, ya. Pemuda tersebut dari golongan yang biasa-biasa saja tapi sangat soleh. Suatu ketika pemuda tersebut itu jalan ketemu sungai. Di sungai itu dia menemukan apel, buah apel yang apa? Kintir itu bahasa Indonesia apa? Yang hanyut. Karena lapar diambil sama pemuda tersebut. Diambil, dimakan. Apel kan halal ya. Tapi kan nggak ngerti kunggone sopo. Setelah dimakan, di dalam hatinya pemuda tersebut itu terbesit pertanyaan, loh, iki apel sopo? Iki halal atau haram ini? Nah ini kan perkara yang subhat. Iki halal tak haram tak makan ini. Dia kepikiran. Dapat satu gigitan kepikiran. Padahal itu nemu di sungai, hanyut di sungai. Nek carane awak dhewe kan rezeki teko dhewe. Dimakan ya kan. Tapi pemuda tersebut enggak. Nggone sapa? Iki tak pangan iki halal gak? Haram. Mosok halal, mosok haram. Akhirnya apa? Dia mencari yang punya apel tersebut. Caranya piye? Dia menyusuri sungai. Sret. Jalan dengan harapan pasti ada pohon apel yang dekat sungai. Akhirnya ketemu. Jalan jauh menyusuri sungai, ketemu kebun apel. Dilihat ada orangnya. Ono sing jogo. Tanya, apakah apel ini adalah apel kamu? Ini tadi sudah saya makan. Wis tak maem. Ridho ta, rela ta? Apel yang saya makan rela ta? Sisanya ini loh, sisanya masih ada. Nah, orang tersebut nggak bisa jawab karena dia cuma kerja. Itu bukan apel saya, bukan punya saya. Yang punya kebun apel ini rumahnya sana, jauh. Mikir-mikir kita parani gak iki. Karena punya tekad yang kuat, biar yang masuk ke dalam tubuhnya ini adalah barang yang halal, digoleki sing duwe apel, dicari, jalan jauh, akhirnya ketemu rumah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia cerita kalau dia menemukan apel di sungai. Terus apel ini saya lihat kok dari kebun jenengan. Katanya pemuda tersebut, apakah jenengan rela? Apakah engkau rela apel ini tadi saya makan? Ini sisanya masih segini. Katanya pemuda tersebut, yang punya apel kaget. Si ono ya wong koyo ngene iki. Ya kan gitu. Awak dhewe wis mangan kabeh wis luwe. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Yang punya apel ini orang tua tadi berpikir sejenak. Akhirnya dia jawab, aku gak rela. Aku gak ridho apelku kon pangan mau. Tuh kaget jenenge pemuda tersebut tuh kaget. Waduh, iki perkara mangan apel sak cakot. Ya kan nek cara Jawane kok perkara sepele dadi sepole ya kan. Perkara yang kecil jadi besar ini. Akhirnya ya apa carane? Gimana biar jenengan rela atau ridho terhadap apa yang saya makan tadi? Ya sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Guyu. Jadi wah iki jenenge gak hukuman, iki rezeki iki. Katanya gitu ya kan. Belum selesai. Orang tua tersebut bilang, anak saya itu buta.
tuli, bisu, semper kok apa semper itu? Lumpuh. Kaget iki jenenge yang namanya pemuda tersebut kaget. Waduh, nek ngene ya temenan. Akhirnya apa? Akhirnya karena kepingin dapat ridhonya si pemilik apel, senang ini ya, gelem gak gelem aku kudu rabi. Akhirnya mau dia menikah dengan anaknya si yang punya kebun apel tadi. Arek bijak apa? Buta, tuli, bisu, lumpuh. Wis, sak paket iki. Akhirnya dia menikah. Kemudian sama orang tuanya, wis silakan temui anak saya di kamar. Tek jeri, waduh. Iki situ tadi bojoku gak. Kok aku yang mikir-mikir ya. Ya kan wong pemuda tersebut sih gagang ganteng. Dia menikah dengan wanita yang cacat. Tek ser melbu kamar, masuk kamarnya. Tek assalamualaikum. Ono sing jawab. Jero. Waalaikumsalam. Yang jawab perempuan, suara lembut. Kaget. Wong ayu. Iso ndelok bisa bicara. Ya enggak? Iki batene pemuda tersebut. Wah, salah kamar iki. Salah kamar, ini bukan istri saya. Istri saya itu buta, tuli, bisu. Akhirnya mosok temen iki bojoku. Katanya perempuan, iya benar. Saya anaknya si pemilik apel itu. Loh, katanya apa namanya buta. Iya saya buta. Benar ayah saya bilang saya buta karena saya nggak pernah melihat perkara-perkara yang haram. Saya tuli karena saya tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang jelek. Saya bisu karena saya nggak pernah berbicara yang diharamkan oleh yang tidak diridhoi Allah. Saya lumpuh karena saya tidak pernah berjalan ke suatu tempat yang tidak diridhoi Allah. Kata seperti itu. Jadi, wais, ngerti bojone kok seneng ya kan? Akhirnya dia menikah. Lah, nanti keturunan anaknya pemuda dan anak sing perempuan ini jadi imam besar yang namanya Imam Abu Hanifah. Orang tuanya Abu Hanifah. Itu karena apa? Oleh barokah menghindari perkara-perkara yang subhat. Jadi seperti itu. Nah, untuk perkara subhat kalau bisa ditinggal. Itu ya. Kalau enggak nanti ya nak perkara subhat itu halal, nek haram ya kita ikut haram. Jadi seperti itu. Ada yang nanyakan? Ada. Saya Pak Ustadz. Ya. Jadi gimana kalau kita memakan daging yang memang cara pemotongannya itu haram atau tidak tidak Iya. Awak dhewe kan gak ngerti ya? Iya. Wong iku ngerti carane motong sesuai syariat Islam atau enggak gitu kan maksudmu kan. Sedangkan kita kan beli ayam, beli daging kan wis pasar kan wis kari wis sudah potongan kadang-kadang ya kan. Pertama ini istilahnya itu teknik saja sih Mbak ya. Teknik saja. Kalau kamu tahu orang itu orang yang ngerti tentang agama, tahu tentang syariat, secara otomatis wah saya yakin wong iki ngerti rek. Kan gitu ya. Nek gak ngerti wah wong iki wong fasad, wong sing gak ngerti agama wis gak usah tukang kene. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Untuk menghindarkan apa? Menghindarkan perkara-perkara yang subhat itu tadi. Kalau kita sudah tahu orang yang ngerti tentang syariat Islam kan enak awak dhewe.
Kan nyembelih itu kan cukup supaya bisa halal kan, dia menyembelihnya dengan atas nama Allah kan gitu kan, gitu. Simpel saya seperti itu. Kalau nggak bisa motong sendiri, terus kesuwen tuku nang pasarai, ya cari pedagang-pedagang yang sekiranya dia ngerti syariat Islam, biar kita terhindar dari perkara-perkara yang subhat. Apa saja sebenarnya subhat itu? Kira-kira di pandanganmu perkara yang subhat itu apa? Contohnya nyolong belimbing, nyolong mangga itu sudah bukan subhat lagi, itu mencuri itu. Ya enggak? Ah, perkara yang subhat contohnya apa? Makan makanan yang tidak tahu Iya, haramnya. ya atau contohnya tadi ya. Ini Samen pernah ke angkringan. Di angkringan itu saya pernah angkring jagongan karo konco-konco, beli minuman, ngopi. Di situ jual dide, tahu dide? Tahu ya? Dide itu dari darah. Kan haram itu. Tapi dijual. Darah yang dibekukan kemudian digoreng. Jari ini sih koyo ati, jari ini rasanya, tapi saya nggak pernah makan. Tahu saya ini dide. Wah, kalau sudah seperti itu, ya saya milih-milih ya makanan ya. Iya nak iki panganan iki sak wajan karo makan yang lain. Gak sak wajan kan jadi haram semuanya itu. Ya, kalau seperti itu ya nggak usah beli di situ lagi. Itu ngombe tok akhirnya. Kenapa? Karena di situ ada si penjual ini jual dite, gitu. Tahu dite kan? Dari darahnya kambing, sapi itu kan diambil, dibekukan, kemudian dipotong-potong, digoreng. Darah halal haram, dijelaskan dalam Al-Quran sudah. Jelas ya? Ada lagi yang tanyakan? Gak ada yang tanyakan lagi? Tidak. Kalau sudah, semoga sedikit yang saya berikan tadi semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.